Mulutmu harimaumu, maka kalau sekarang dengan handphone ini jarimu macanmu. Nah, gitu. Kita mesti aman bermedsos ya. Kita bermedsos ini seperti saya sampaikan, seperti pisau bermata dua. Tergantung memang the man behind the knife. Tergantung siapa yang pegang senjata itu, siapa yang pegang pisau itu, siapa yang pegang handphone itu. Handphonenya ya kalau dibiarkan ya diam-diam aja, dia nggak akan bergerak apa. Tidak ada yang isi kuota, nggak nyambung ke wifi-nya masjid, nggak nyambung dengan atau tidak terkoneksi dengan internet, ya terserah dia, dia benda mati, dia akan dioperasikan sesuai dengan penggunanya. Jadi kalau tadi ungkapan di awal saya sebutkan adalah mulutmu harimaumu, maka kalau sekarang dengan handphone ini jarimu macanmu. Nah, gitu. Boleh jadi jarimu racunmu, jarimu nerakamu, tapi juga bisa terbalik, jarimu surgamu juga bisa. Tergantung lading ini, kalau ini ibaratkan pisau, itu dipegang siapa. Di aman bermedsos itu ya memang yang bermain di sini itu atas komando. Tangan ini juga tidak akan bergerak kalau tidak ada koordinasi dengan pikiran. Tangan ini juga tidak akan bergerak kalau tidak ada niat dari seseorang. Jadi menyatu. Kalau itu spontan kita respon, itulah akhlak. Jadi akhlak kita ya memang harus dijaga betul, dilatih betul. Nggak tiba-tiba muncul akhlak itu. Tapi kalau kemudian itu memang menjadi hari-hari kita, ya terus akan itu menjadi bagian dari cara kita menyikapi sesuatu. Termasuk dengan ini. Ya. Jadi kalau konsekuensi yang harus kita tanggung adalah tadi sebagai harimau, kalau jari kita memerankan tugasnya, itu akan berperan ya sebagaimana tugas dan fungsinya. Kan susah, ini jari jempol ini paling enak. Cuma kalau kelingking susah, Pak. Kelingking susah untuk mencet tombol ini. Man, kerjaannya jempol ini, yang lain menyangga. Ta'awun ini, proses koordinasi terjadi di sini atas dasar perintah, kemudian niat keluar diwujudkan dalam komen. Aman ndak ini? Oh aman, saya kunci, saya blokir nomor orangnya. Ya aman dari penglihatan manusia, dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak aman. Makanya ada konsekuensi, ada responsibilitas, ada yang namanya tanggung jawab atas perilaku tindakan yang dilakukan oleh manusia. Ya bahasanya tiap-tiap sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawabannya, apapun bentuknya, termasuk ya di medsos ini. Jadi upload yang kita lakukan, apakah itu status kita ataukah upload komen, ya, memberikan pernyataan, memberikan tanggapan, kalau kemudian tidak dicerna manfaat dan madorotnya, ini bisa merugikan, membahayakan, dan menjadi keburukan. Jadi transformasi dari ungkapan mulutmu harimaumu itu sekarang sudah bertransformasi. Sebab bab mulut itu sekarang ternyata tidak hanya terpakai dengan mulut saja, tapi juga dengan jari-jari kita, mewakili jalan berpikir kita, kemudian kita mengetik. Yang kemudian rutin istiqomah mengingatkan dengan share quotes,
ya, dengan mengirimkan pesan positif, udah lanjutkan aja ya, sebagai responsibilitas tadi, kebaikan-kebaikan yang dilanggengkan. Jadi kalau kita scroll gitu ya, jari kita memainkan ya, layar ini. Jadi kalau kemudian jari-jari kita yang kita gunakan untuk at-tahiyatulillah di dalam sholat, terus sekarang nge-share sesuatu yang tidak sejalan dengan at-tahiyatulillah, terus ya apa? Jari kita ini loh, hari ini kita pakai 5 kali dalam sehari untuk at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah, ngacung. Tapi di saat yang waktu, di hari yang sama, di waktu yang berbeda, kemudian komen ya, komennya jelek, mengunggah tanggapan negatif, menghina, merendahkan, menuduh dari ungkapan-ungkapan negatif. Itu bagaimana antara tindakan yang sudah terkoordinasi dengan ibadah, tiba-tiba di luar sholat koordinasi dengan dosa? Lucu nggak itu? Kan lucu ya. Padahal sesungguhnya apa-apa yang dilakukan tadi dari jari jemari kita mengunggah ya ungkapan negatif itu, siapa yang puas? Yang puas itu setan. Udah puas, ditinggal ya. Pertanggungjawaban kembali kemana? Ya ke jari-jari ini yang kemudian menanggung resiko di hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, kalau seorang hamba itu berdosa akan muncul bintik hitam di hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkumpulnya bintik dosa tadi ya atas pelanggaran ya jari jemari kita. Wong jari jemari kita takbiratul ihram itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa jari kita tanda tangan dalam kemaksiatan? Tapi kenapa jari kita untuk melakukan tindakan penganiayaan, bahkan menembak orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang sedang melakukan tugasnya? Jadi apa fungsi kalimat takbir Allahu Akbar dalam sholat kita kalau kemudian tangan kita berlumuran dosa, berlumuran darah? Pengadilan dunia mungkin tidak bisa mengusut tuntas karena ada oligarki kekuasaan yang mencengkeram berbagai lini. Tapi yakin ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan menyelesaikan semua urusan manusia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah fa huwa hasbuh ya. Allah yang akan menggenapkan urusan kita. Allah akan menyempurnakan urusan kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi aman bermedsos ini ya memang karena kesadaran kita terhadap pertanggungjawaban jari jemari kita, terhadap pertanggungjawaban ikrar kita di dalam sholat Allahu Akbar. Di medsos ya harusnya Allahu Akbar juga ya. Jangan takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, di medsos nafsu akbar. Naudzubillah min dzalik.